faslun ay hadza faslun utawi iki iku pasal. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sittatun nenem. Ang tu'mina siji iku yento percaya siro billahi kelawan wujude Allah wa malaikatihi lan piro-piro malaikate Allah wa kutubihi lan piro-piro kitabe Allah wa rusulihi lan piro-piro utusane Allah wal yaumi lan dino al akhiri kang akhir wal qadri lan qadar utawa pesten khairihi baguse qadar wa syarrihi lan olone qadar minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Rukun iman itu ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir atau kiamat. Dan 6. Iman kepada qadar Allah yang baik dan yang jelek itu dari Allah. Catatan. Rukun iman dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Pertama, iman terhadap Allah. Artinya percaya secara duniawi dan ukhrawi bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat. Pertama, sifat wajib atau pasti. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. 1. Sifat wujud. Artinya Allah pasti ada. 2. Sifat qidam. Artinya Allah pasti dahulu. 3. Sifat baqa. Artinya Allah pasti kekal. 4. Sifat mukhalafatul lil hawadithi. Artinya Allah pasti berbeda dengan makhluk. 5. Sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah pasti berdiri sendiri. 6. Sifat wahdaniyah. Artinya Allah pasti esa atau satu. 7. Sifat qudrah.
artinya Allah pasti berkuasa. 8. Sifat iradah, artinya Allah pasti berkehendak. 9. Sifat ilmun, artinya Allah pasti mengetahui. 10. Sifat hayatun atau haya, artinya Allah pasti hidup. 11. Sifat sama, artinya Allah pasti mendengar. 12. Sifat basar, artinya Allah pasti melihat. 13. Sifat kalam, artinya Allah pasti berfirman. 14. Sifat kaunuhu qadiran, artinya Allah pasti zat yang maha kuasa. 15. Sifat kaunuhu muridan, artinya Allah pasti zat yang maha berkehendak. 16. Sifat kaunuhu aliman, artinya Allah pasti zat yang maha mengetahui. 17. Sifat kaunuhu hayyan, artinya Allah pasti zat yang maha hidup. 18. Kaunuhu sami'an, artinya Allah pasti zat yang maha mendengar. 19. Sifat kaunuhu basiran, artinya Allah pasti zat yang maha melihat. 20. Sifat kaunuhu mutakalliman, artinya Allah pasti zat yang maha berfirman. Kedua, dari sifat Allah adalah sifat mustahil atau tidak mungkin. Sifat mustahil bagi Allah tidak mungkin ada pada zat Allah. Juga ada 20, yaitu sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah ada 20. 1. Sifat adam, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu tidak ada. 2. Sifat huduth, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu baru. 3. Sifat fana, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu rusak. 4. Mumathalatul lil hawadithi, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluk. 5. Sifat ihtiyaj, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu butuh kepada yang lain. 6. Sifat ta'adud, artinya mustahil
atau tidak mungkin Allah itu berbilang. 7. Sifat ajzun, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu lemah. 8. Karoha, artinya mustahil Allah itu terpaksa. 9. Sifat jahlun, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu bodoh. 10. Mautun, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu mati. 11. Somamun, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu tuli. 12. Umyun, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu buta. 13. Bakamun atau bukmun, mustahil atau tidak mungkin Allah itu bisu. 14. Kaunuhu ajizan, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu zat yang maha lemah. 15. Sifat kaunuhu karihan, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu zat yang maha terpaksa. 16. Sifat kaunuhu jahilan, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu zat yang maha bodoh. 17. Kaunuhu mayyitan, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu zat yang maha mati. 18. Kaunuhu asaman, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu zat yang maha tuli. 19. Kaunuhu a'ma, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu zat yang maha buta. Dan 20. Kaunuhu abkama, artinya mustahil atau tidak mungkin Allah itu zat yang maha bisu. Dan sifat bagi Allah yang ketiga adalah sifat jaiz, bebas terjadi tidaknya. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Kemudian rukun iman yang kedua adalah percaya kepada malaikat. Percaya bahwa malaikat adalah merupakan makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Malaikat selalu tunduk kepada segala perintah Allah dan malaikat tidak pernah menentangnya. Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Adapun yang wajib diketahui oleh orang Islam ada 10, yaitu 1. Malaikat Jibril, tugasnya penyampai wahyu. 2.
malaikat Mikail, tugasnya pembagi rezeki. 3. Malaikat Israfil, tugasnya peniup trompet. 4. Malaikat Israel, tugasnya pencabut nyawa. 5. Malaikat Munkar, tugasnya penanya mayit dalam kubur. 6. Malaikat Nakir, tugasnya juga penanya mayit dalam kubur. 7. Malaikat Raqib, tugasnya pencatat amal perbuatan manusia. 8. Malaikat Atid, tugasnya sebagai pencatat amal perbuatan manusia. 9. Malaikat Malik, tugasnya penjaga neraka. Dan 10. Malaikat Ridwan, tugasnya penjaga surga. Dan rukun iman yang ketiga adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul yang memuat syariat dari Allah. Adapun yang wajib diketahui oleh umat Islam, 1. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan 4. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab Allah sebagai kitab terakhir yang tetap berlaku hingga hari kiamat nanti. Rukun iman yang keempat adalah percaya kepada Rasul. Maksudnya adalah Allah telah mengutus sebagian hambanya untuk menyeru kepada manusia agar menjalankan syariat Allah. Umat Islam harus meyakini dan mengetahui Rasul yang berjumlah 25 orang, yaitu 1. Nabi Adam alaihi salam. 2. Nabi Idris alaihi salam. 3. Nabi Nuh alaihi salam. 4. Nabi Hud alaihi salam. 5. Nabi Salih alaihi salam. 6. Nabi Ibrahim alaihi salam. 7. Nabi Lut alaihi salam. 8. Nabi Ismail alaihi salam. 9. Nabi Ishaq alaihi salam. 10. Nabi Ya'qub alaihi salam. 11. Nabi Yusuf alaihi salam. 12. Nabi Ayub alaihi salam. 13. Nabi Zulkifli alaihi salam. 14. Nabi Syuaib alaihi salam. 15. Nabi Musa alaihi salam. 16. Nabi Harun alaihi salam. 17. Nabi Daud alaihi salam. 18.
Nabi Sulaiman alaihissalam. 19 Nabi Ilyas alaihissalam. 20 Nabi Ilyasa alaihissalam. 21 Nabi Yunus alaihissalam. 22 Nabi Zakaria alaihissalam. 23 Nabi Yahya alaihissalam. 24 Nabi Isa alaihissalam. Dan 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah setiap Rasul adalah Nabi, sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedang Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Iman kepada Rasul juga harus meyakini bahwa para Rasul itu mempunyai sifat-sifat. Pertama, sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul, yaitu ada 4. Pertama, sidik, artinya jujur dalam segala yang disampaikan. 2, amanah, artinya dapat dipercaya. 3, tabligh, artinya menyampaikan ajaran. Dan 4, fatanah, artinya pandai. Yang kedua adalah sifat mustahil bagi Rasul. Artinya sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul, yaitu kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4. 1, kidhbun atau kidhib, artinya bohong. 2, khianah atau khianat, artinya berkhianat. 3, kitman, artinya menyimpan ajaran. Dan yang keempat adalah balada, artinya bodoh. Jadi tidak mungkin Rasul itu berbohong, Rasul tidak mungkin berkhianat, dan Rasul tidak mungkin menyimpan ajaran dari Allah, dan Rasul tidak mungkin bodoh. Sedangkan rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Maksudnya percaya hari kiamat itu pasti terjadi. Mengenai kapan waktunya, Allah yang Maha mengetahui. Orang Islam juga harus meyakini adanya 1, nikmat dan siksa kubur. 2, dibangkitkannya manusia dari kubur pada hari kiamat nanti. 3, mahsyar atau tempat dikumpulkannya manusia setelah bangkit. 4, hisab atau hitungan amal. 5, mizan, artinya timbangan amal. 6, siratul mustaqim atau jembatan menuju surga. 7, harus meyakini surga. 8,
meyakini neraka, 9, dan lain sebagainya yang akan terjadi di akhirat nanti. Dan rukun iman yang keenam adalah percaya kepada takdir Allah. Maksudnya segala sesuatu yang baik maupun yang buruk adalah karena kehendak dan kekuasaan Allah semata. Wallahu a'lam bishawab.